A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat para Disangkal Putung episode yang ke-9. Selamat mendengarkan. Matahari mulai bersinar dengan cerahnya. Kokok-kokok ayam mulai bersaut-sautan menandakan hari sudah menjadi siang. Hangat cahaya matahari membuat pertempuran antara Sabung Sari dengan perwira prajurit dari Kadipaten Pati membuat keduanya bermandikan keringat. Pada saat itu, Sabung Sari sedang mengalami kesulitan, sehingga dikala ia terlambat menangkis serangan pasar dari atau belati kecil dengan pedangnya, maka belati itu telah menggores baunya. Sabung Sari pun mendesis kesakitan. Ia pun menjadi marah sambil tidak terbendungkan lagi. Apalagi mengingat kemungkinan hadirnya para prajurit dari dalam hutan terdekat Kademangan Sangkal Putung itu. Oleh karena itu, maka Sabung Sari yang sudah sangat marah tidak mampu menahan diri lagi. Lukanya yang tersentuh keringat pun mengalir menjadi semakin perih. Sabung Sari itu semakin terdesak oleh lontaran-lontaran belati kecil lawannya yang begitu banyaknya itu. Maka ia pun segera mempersiapkan dirinya. Ketika ia meloncat menghindari lontaran pasir dengan loncatan panjang, maka Sabung Sari telah mengayunkan pedangnya, namun lawannya dengan cepat pula menghindar. Tetapi di saat yang begitu singkat itu, sambil menyarungkan pedang ke rangkanya, Sabung Sari telah menekuk salah satu lutut kakinya, dan dengan tajam pandangan matanya ia tujukan ke dada lawannya. Seleret cahaya panas yang bergelombang memancar dari kedua matanya. Dengan cepatnya menyambar ke arah lawannya yang sudah menyerang dengan melontarkan belati kecilnya itu. Perwira prajurit itu tidak sempat menghindar. Gelombang panas itu begitu cepat menghantam dadanya. Maka terdengarlah teriakan kesakitan. Benturan yang keras telah terjadi. Lawan Sabung Sari itu terlempar beberapa langkah ke belakang, lalu jatuh terlentang. Tiba-tiba Swandargeni yang berada di pinggir arena memburu perwira yang terkena serangan Sabung Sari, dan ia berharap bahwa daya tahan perwira prajurit Pati itu cukup tinggi, sehingga ilmu Sabung Sari itu tidak sampai membunuhnya. Namun, di saat ia sampai dekat ke perwira prajurit yang sudah jatuh terlentang itu, Swandargeni menarik napasnya dalam-dalam. Ternyata lawan Sabung Sari itu tidak mempunyai daya tahan yang mampu untuk memperpanjang nyawanya. Di saat itu Sabung Sari masih berdiri dan termangu-mangu. Dan sesaat kemudian ia pun menundukkan kepalanya dikala itu Swandargeni mendekatinya. Lalu Swandargeni pun berkata, ternyata orang itu tidak dapat bangkit untuk selamanya, Sabung Sari. Sabung Sari sama sekali tidak menjawab. Ia harus mengakui bahwa ia telah kehilangan kendalinya. Pada saat itu, ternyata walau terluka parah para prajurit-prajurit yang bertempur dengan Swandargeni maupun Sabung Sari masih tetap hidup. Kemudian Swandargeni berkata kepada Sabung Sari, perwira itu kita serahkan kepada kawan-kawannya. Kita jangan menunggu kedatangan para prajurit yang masih ada di dalam hutan. Kemudian Swandargeni masih tetap pada pesannya kepada Sabung Sari. Dan saat kemudian ia telah meninggalkan area pertempuran dan meloncat beberapa kali.
Tuan Darukni telah menghilang ke arah matahari terbit. Sementara itu, Sabung Sari bersama prajuritnya telah meninggalkan tubuh lawannya sambil berkata kepada seorang prajurit yang terluka, "Kawan-kawanmu akan segera datang. Jika tidak, kalian dapat minta seseorang memberitahukan kepada pimpinan prajurit yang masih ada di dalam hutan itu." Dengan cepat, Sabung Sari dan prajuritnya meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, setelah Sabung Sari menjauh, maka beberapa orang prajurit yang terluka itu dengan susah payah berusaha untuk mendekati perwiranya. Tetapi mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pimpinannya yang sudah terbujur kaku itu. Namun saat kemudian beberapa kelompok prajurit berlari-lari datang dari dalam hutan yang dipimpin langsung oleh seorang ronggo. Namun yang mereka temui adalah orang-orang yang sudah terluka. Bahkan perwira yang memiliki kemampuan tinggi pun telah terbunuh. "Kemana mereka melarikan diri?" bertanya pemimpin kelompok prajurit itu. Seorang prajurit yang terluka menjawab sambil menunjuk, "Ke sana, mereka menuju ke bulak yang banyak pohon perdunya itu." Pemimpin kelompok prajurit itu sejenak mengerutkan keningnya. Ia sempat menilai atas kemampuan orang yang menuju bulak perdu tersebut. Perwira dan 7 orang prajurit dan 3 orang prajurit dalam tugas sandi yang terlatih dengan baik ternyata tidak dapat menang melawan mereka, apalagi menangkapnya. Namun pemimpin prajurit yang dipimpin orang yang berpangkat ronggo itu merasa membawa beban tanggung jawab dalam tugasnya. Oleh karena itu, ia pun telah memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk mempergunakan kuda-kuda yang ada. "Kita kejar mereka," berkata pemimpin kelompok itu. "Semua yang ada di sini akan mengejar, kecuali yang terluka." Sementara itu, rombongan dari Katemang Sanggal Putung yang dipimpin Ki Lurah Dipoyudo, yang di dalamnya ikut serta Pandan Wangi, Glagah Putih, serta Roro Wulan, mereka juga naik kuda menuju ke padukuhan yang menjadi sasaran sergapan pasukan gabungan dari Pati dan Brangwetan. Namun, pasukan Ki Lurah Dipoyudo harus melalui bulak pinggir hutan. Pada saat itu, kelompok prajurit yang dipimpin oleh Ki Ronggo yang akan mengejar Sabung Sari serta prajuritnya dikejutkan oleh hadirnya kelompok pasukan berkuda yang dengan tiba-tiba telah menghamburkan debu di tengah bulak, memotong garis perjalanannya. Meskipun pasukan berkuda itu tidak terlalu banyak, namun kehadirannya membuat jantung setiap orang di dalam pasukan Ki Ronggo itu menjadi berdebar-debar. Tetapi Ki Ronggo yang memimpin pasukan itu kemudian berteriak, "Kita hancurkan mereka. Jumlah mereka tidak terlalu banyak." Sementara itu, mereka harus menebus kelancangan mereka dengan akibat yang sangat buruk bagi padukan yang baru ditinggalkan salah satu pimpinan kita yang terbunuh itu. Tidak akan menjadikan salah satu padukuhan di wilayah Katemang Sanggal Putung menjadi karang abang. Sebenarnya, pasukan berkuda yang dipimpin Ki Lurah Dipoyudo itu tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan pasukan gabungan Pati dan Brangwetan yang telah menakut-nakuti rakyat padukuhan. Namun dalam pada itu, dengan perhitungan yang cermat, maka para penghubung telah memasuki padukuhan tersebut. Dengan cepat mereka mengabarkan apa yang dilakukan oleh pasukan yang tidak dikenal, dan kemudian diketahui bahwa pasukan itu dari Pati dan Brangwetan, sehingga mereka harus bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi kemudian. Pemberitahuan itu telah mengejutkan para prajurit yang menyamar sebagai rakyat biasa yang ada di padukuhan tersebut. Begitu cepatnya kawannya bertindak sehingga akan terjadi sesuatu yang dapat menentukan perkembangan keadaan berikutnya. Tetapi para prajurit yang menyamar dan para pengawal padukuhan yang masih muda itu ternyata berusaha untuk mengimbangi keadaan.
meskipun mereka masih berdebar-debar karena sergapan yang tiba-tiba dari pasukan Kironggo. Namun ketika mereka mendapat pemberitahuan bahwa pasukan Kittiboito sudah memotong perjalanan pasukan Kironggo itu, maka mereka pun segera berkembang. Karena itulah, maka dalam waktu yang singkat, tanpa isyarat dan tanda-tanda dengan kentongan, para pengawal padukan dan prajurit yang menyamar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, ternyata kedua pasukan yang berada di luar padukan itu sudah bertemu. Pasukan berkuda Kittiboito tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan garangnya, mereka pun mulai menyerang pasukan Kironggo. Karena jumlah mereka yang lebih kecil, maka Kittiboito berusaha untuk bertempur di atas kuda. Namun, medannya tidak terlalu menguntungkan, meskipun dengan sedikit mengesampingkan pertimbangan tentang kerusakan yang dapat terjadi atas ladang di itu. Jika pasukan berkuda itu terlalu memikirkan tanaman yang mungkin akan dirusakkan oleh kaki kuda mereka, maka hal itu akan sangat merugikan pertempuran dalam keseluruhannya. Karena persoalannya kemudian akan menyangkut bukan saja hidup dan mati para prajurit, tetapi juga imbangan kekuatan antara pasukan Kittiboito dengan pasukan Kironggo. Demikianlah, maka pertempuran pun segera terjadi dengan senyap. Kironggo yang tidak menduga bahwa mereka akan dihadapkan pada pasukan prajurit kuda menjadi sangat marah karenanya. Apalagi ketika mereka melihat bahwa lawan mereka terlalu kecil, sehingga rasa-rasanya Kittiboito menjadi terlalu sombong untuk melakukan perlawanan pasukannya. Sementara itu pasukan yang lain yang lebih besar ternyata sedang mendekat dengan cepat. Bahkan ketika pertempuran itu sudah terjadi, maka pasukan di padukan bukan di sekitar bola itu pun mulai bergerak. Kemarahan Kironggo pun sampai ke ubun-ubun. Maka dengan marah, ia telah memerintahkan sekelompok pasukannya untuk menuju ke padukan yang pernah didatangi untuk di bumi hanguskan menjadi abu. Namun ketika sekelompok pasukan itu mendekat padukan tersebut, mereka pun terkejut pula. Karena di hadapan mereka telah bersiap sepasukan kecil pengawal padukan yang dibantu prajurit yang menyala. Kurang ajar, geram pemimpin kelompok itu. Dedemit manakah yang telah menggerakkan mereka begitu cepat? Namun sebenarnya para prajurit Kironggo melalui prajurit sandinya telah mengetahui bahwa para pengawal padukan yang masih muda-muda itu telah mendapatkan latihan olah kanuragan. Tetapi sampai saat terakhir mereka menganggap bahwa masalah itu masalah yang terlalu kecil, sehingga seakan-akan dapat mereka abaikan. Persiapan yang tiba-tiba dan telah dilakukan setiap padukan itu telah menarik perhatian orang yang berbadan agak gemuk dan berbau kekar dengan menutup sebagian wajahnya dengan kain ikat kepala itu. Saat kemudian tiba-tiba terdengar suara pemimpin pasukan dari padukuan. Siapa yang masih ragu-ragu supaya keluar dari barisan ini? Kita akan benar-benar bertempur, bukan sekedar latihan. Lawan kita adalah prajurit-prajurit Pati dan prajurit dari Brangwetan yang sebenarnya. Namun agaknya orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam barisan itu tidak beranjak dari tempatnya. Mereka sudah mantap ikut bersama kawan-kawannya pergi ke medan pertempuran yang mendebarkan itu. Demikianlah episode 9 Para Disangkal Putung. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.